kesempatan kali ini, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 18. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 18. Saya akan membaca di ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Kejadian 18 ayat ke-9 sampai 15. Mungkin kalau kemarin kita mendengar firman Tuhan dari video yang saya sampaikan, di sana sedikit saya berikan kesimpulan bahwa Tuhan itu mengangkat kita menjadi umat perjanjian berkat. Kalau kita sebagai orang Kristen atau kita sebagai orang yang biasa saja, itu kalau kita misalnya jual beli tanah itu ada yang namanya perjanjian. Jadi kalau kita sudah melakukan perjanjian, maka ada dua hal di dalam perjanjian, yang namanya hak dan yang namanya kewajiban. Sebagai umat Tuhan, kita masuk ke dalam namanya perjanjian berkat. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah perjanjian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah ada di dalam perjanjian tersebut. Kita sudah terikat kontrak dengan Tuhan, kita sudah terikat kontrak dengan sorga, dan kita sudah terikat dengan kontrak kita dengan Tuhan yang namanya Tuhan Yesus yang kita percaya. Jadi kita nggak ada lagi kontrak sama yang lain. Nah, kalau ada ditanya sama kita misalnya, oh jadi gimana nih yang belum Kristen? Gimana nih orang yang belum mengenal Tuhan? Ya, simpel saja jawabnya. Tuhan berurusan sama umat yang terikat kontrak dengan dia. Jadi dengan yang tidak terikat kontrak dengan dia, itu bukan urusannya Tuhan. Mau dia mati nanti masuk kemana, mau dia nanti melakukan apa saja, terserah. Karena Tuhan gak punya urusan sama orang-orang yang tidak masuk ke dalam perjanjian. Nama perjanjian umat Tuhan ini adalah perjanjian berkat. Kenapa? Karena hak kita adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Hak kita ini adalah apa? Berkat dari Tuhan, bukan berkat dari yang lain-lain. Makanya yang kita terima, hak kita adalah berkat dari Tuhan. Apa itu? Darah Yesus yang sudah menyelamatkan, memasukkan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Ini hak kita. Hak kita apa lagi? Hidup dalam penyertaan Tuhan. Ada satu lagu dikatakan, langit tidak akan selalu biru. Artinya hidup ini penuh dengan masalah. Tetapi pasti penyertaan Tuhan tidak hilang dalam hidup kita. Amin. Baru apa lagi? Hak kita. Hak kita adalah menerima warisan sebagai anak-anak Allah. Maka waktu kita menerima perjanjian berkat ini, kita dianggap sebagai atau sudah menjadi anak-anak Allah. Ya. Tapi ada kewajiban. Kalau haknya adalah berkat, kewajibannya juga adalah berkat. Kewajiban kita menjadi berkat adalah kita harus hidup menyembah Allah. Ini kewajiban kita. Ya, Allah yang terpenting dalam hidup kita, karena itu isi kontraknya. Yang kedua, hidupmu kudus karena Allah kudus. Artinya kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan kewajibannya yang ketiga adalah seperti tadi saya bilang, perjanjian kita adalah berkat, maka kewajibannya adalah berkat. Yaitu hidup orang Kristen harus menjadi berkat. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, tadi kita cerita-cerita tentang sakit, usia sampai umur sekian. Puji Tuhan, mungkin kita masih melakukan kewajiban kita sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berada di bumi ini. Karena hanya di bumi ini kita bisa menjadi berkat. Amin. Di neraka kita nggak bisa jadi berkat. Kalah sama derasnya api neraka. Di surga kita nggak bisa memberkati, karena semua orang di surga sudah nggak ada lagi yang kena sakit-sakit gula, sakit jantung, ya kan? Artinya nggak ada lagi, semua di sana sudah diberkati. Jadi hanya bisa kita menjadi berkat di mana? Di bumi. Ya. Jadi kita harus ingat,
hari ini bahwa kita adalah umat perjanjian berkat. Sama-sama katakan sama saya, umat perjanjian berkat. 1, 2 ya. Umat perjanjian berkat. Sehingga kita nggak perlu lagi hirau galau, terlalu banyak masalah yang berat. Aku kan sudah dalam perjanjian berkat. Ya, hak-hakku di dalam perjanjian berkat pasti Tuhan akan berikan. Itu sesuai dengan kapasitas iman kita. Karena kita adalah keturunan rohani dari Bapak Abraham. Ya. Hari ini kita masih juga cerita seputaran dengan Abraham. Saya akan bacakan dalam Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Saya jelaskan sedikit. Yang ngomong ini adalah Tuhan kepada Abraham. Tuhan bilang, tahun depan Sarah akan mempunyai anak. Tapi Sarah dengar dari belakang. Di ayat 11 dikatakan, "Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid." Kalau nggak salah Abraham sekitar 99 tahun, Sarah sekitar 90 tahun. Ya. Di ayat 12, "Jadi tertawalah Sarah." Tertawa dia. Kenapa? Karena tidak mungkin ada umur 90 tahun melahirkan. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?'" Ini adalah suatu hal yang mungkin tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Di ayat 14, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa." Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu pertanyaannya hari ini. Allah sudah berulang kali berjanji kepada Abraham akan memberikannya keturunan. Karena memang melalui Abraham, maka bangsa-bangsa akan menjadi berkat dan akan memberkati dunia. Itulah tadi kita cerita tentang umat perjanjian berkat. Tetapi Abraham sendiri belum punya anak. Bahkan akhirnya dia punya anak dari pembantunya yang bernama Hagar, yang namanya Ismail. Tetapi Tuhan bilang, "Bukan, dari istrimu yang sah kau akan punya anak." Sudah umur 99 tahun. Istrinya sudah umur 90 tahun. Maka Abraham pun sering tidak percaya. Kita ini sudah menerima janji perjanjian berkat hari ini. Apa? Kita mati masuk surga. Katakan amin. Ini hak kita. Tapi kita lebih suka mengejar-ngejar hal-hal yang lebih rendah daripada hal ini. Kita bisa bilang seperti itu. Sama seperti Abraham. Dia sudah dikasih sesuatu hal yang pasti dia dapat, tetapi ternyata Abraham ini seringkali keseleo. Kenapa keseleo? Karena Abraham pun seringkali mengambil keputusan yang salah. Suatu hari, istrinya dilihat cantik oleh seorang Firaun dari Mesir. "Oh, daripada aku mati, ya udahlah aku bilang aja si Sarah ini adikku." Akhirnya sempatlah mau diperistri istrinya ini kepada raja. Itu kan artinya adalah orang-orang yang sebenarnya juga punya kekurangan, ya. Punya masalah. Masalah iman namanya, masalah ketidakpercayaan. Padahal sudah ada janji Tuhan, ya dan amin. Tapi kita lihat di sini Tuhan pun, walaupun si Sarah nggak percaya, ya kan, si saya ketawa ya. Tapi kalau kita lompat ke ke pasal 21, di ayat 1 dikatakan gini, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dia janjikannya.
maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan, dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Artinya apa? Di dalam umat perjanjian berkat, bahkan waktu Sarah nggak percaya pun Tuhan tetap tepati janjinya. Amin. Boleh kita sekarang ini hidup kita adalah orang yang di dalam proses, tetapi pembelajaran dari kita pada hari ini adalah bahwa Allah tidak akan gagal dalam menyelesaikan apapun yang sudah dijanjikannya. Katakan amin. Allah tidak pernah gagal. Waktu Abraham harus menjadi bangsa yang besar, Allah tidak gagal membuat Sarah mempunyai anak. Betul? Umur 90 tahun secara klinis, secara apapun tidak bisa lagi dibuktikan bahwa dia akan mempunyai anak. Tetapi dia mempunyai anak. Karena Allah tidak pernah gagal. Yusuf, waktu dia mendapat mimpi bahwa dia akan menjadi orang besar, datang abang-abangnya, dimasukkan dia ke sumur, dimasukkan dia ke penjara, ditindas dia. Tetapi ujung-ujungnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ya. Jadi Menko dia di Mesir. Perdana Menteri dia di Mesir. Yusuf. Karena apa? Tuhan sudah bilang dari muda, engkau akan jadi orang besar. Termasuk apa? Bangsa Israel. Yang keluar dari tanah Mesir mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Selama 40 tahun. Orang Israelnya namanya itu naik turun imannya. Ya kan? Kadang-kadang menghujat Tuhan, kadang-kadang bersuka cita. Tapi tidak gagal Allah memasukkan bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekarang yang mau kita belajar dari sini adalah apa? Begitu kita menjadi orang perjanjian, pastikan kita percaya bahwa Allah tidak pernah gagal membawa kita masuk surga. Amin. Cuman yang membuatnya itu enak atau tidak hidup kita ini adalah di dunia ini, ya kan? Begitu mata kita melihat godaan, kita tergoda. Begitu hati kita merasa tersayat, terluka, kita akan uring-uringan. Begitu kita merasa daging kita dicubit, dijewer, dihina, kita jadi marah. Kadang-kadang kita jadi tidak punya iman kepada Tuhan. Tetapi ingat hari ini, kita percaya bahwa Allah tidak pernah gagal. Yang kedua, pembelajaran kita itu tadi selalu ada proses. Terlebih-lebih kalau kita tidak percaya. Waduh, gimana ini? Bagaimana nanti ini melewati masalah? Oh, ini ada COVID. Saya agak bingung, mohon maaf, agak bingung tentang COVID ini. Mungkin di luar sana banyak kejadian. Tetapi kita yang di rumah ini ada Alex di sini. Ya. Sepanjang COVID udah 1 tahun, dia pernah nggak kamu kehilangan rezeki? Nggak kan? Tetap kerja kan? Puji Tuhan. Ya, Nora, kita semua di sini. Ngerti nggak maksud saya? Artinya apa? Ya, kalau memang berkat itu dikasih, mau dengan kondisi apapun, tetap berkat itu dikasih. Bukan karena COVID-nya. Bukan karena kita lebih hebat juga maka kita dapat berkat. Enggak juga. Ya. Bahkan untuk menyelamatkan dunia, Tuhan kita Yesus saja pun banyak mendapat proses, ya kan? Dia harus jalan kaki keliling-keliling Samaria, keliling-keliling Israel, ya. Dia harus dihina, dia bahkan disalib. Jadi Tuhan kita aja dapat proses. Kalau kita kena proses biasa-biasa aja. Nah, kenapa ada proses di dunia? Karena memang kita diletakkan di tempat yang namanya di situ ada lalang, di situ ada gandum. Artinya apa? Bahwa dunia ini adalah tempat proses. Mengapa ada proses? Karena memang iblis diberikan kekuatan di dunia ini. Ada kekuatan. Tetapi kita tadi belajar. Di dalam 1 Korintus 3:14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji,
ia akan mendapat upah. Jadi memang harus ada ujian, harus ada proses di dalam kehidupan kita. Boleh kita menghindari proses, silakan. Tetapi harus kita hadapi. Karena masih tetap hidup di dunia. Ya, bahkan di Eropa pun orang kena proses. Untuk melewati proses banyak kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari Daniel. Ya. Daniel adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Begitu dia diproses, dia tetap setia taat kepada Tuhan. Tetapi Daniel apakah tidak pernah mengalami proses? Dia mengalami proses. Bagaimana caranya dia menghadapi proses? Itulah kita orang Kristen yang harus tahu caranya. Itulah kita orang Kristen yang bisa banyak belajar menghadapi proses di dunia ini. Namun ada kabar gembira. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Kalau hari ini ada di dalam hidup kita, yang menurut kita, udahlah aku ini udah nggak cocok lagi aku ini. Aku ini nggak mungkin lagi seperti ini. Kalau memang itu perjanjian kita dengan Allah, ada sesuatu Allah mau bikin sama kita, pasti terjadi. Karena kabar baik kita hari ini dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun bisa terjadi. Karena Tuhan, karena kita adalah umat perjanjian berkat. Kita mau belajar hari ini menghadapi dunia, menghadapi proses, menghadapi mungkin amang dan inang usia tua, menghadapi kondisi COVID, menghadapi bisnis yang mungkin morat-marit dan lain sebagainya. Apa yang harus kita dapat belajar dari hari ini? Kalau saya menambahkan di sini, yang mari kita belajar adalah kita belajar untuk bersabar. Ya, menghadapi proses itu adalah sabar. Kalau kita tekun, kalau kita mau tetap bertahan, kalau kita tetap bisa bersabar, tidak terlalu gampang uring-uringan, kita dapat mengikuti proses itu dengan baik. Abraham, Sarah sabar. Tetap mereka ikut, disuruh Tuhan ini ikut, disuruh Tuhan ini ikut. Padahal mana nih anak yang dijanji-janjikan belum ada. Ya. Waktu Tuhan ngomong sama Abraham, itu waktu dia usianya 75 tahun. Waktu lahir si Ishak, usia Abraham adalah berapa? 100 tahun. Berarti 25 tahun dia sabar. Jadi kita belajar dari Abraham bahwa kita harus sabar mengatasi segala proses. Yang kedua, mari kita tetap tenang. Sabar, tenang, ini dua hal yang hampir mirip. Kita perlu ketenangan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja. Kalau kita nggak tenang, nanti kita nggak lihat Tuhan bekerja. Mazmur 46 ayat 10 dikatakan demikian. Diamlah. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang be still. Tenang. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi Tuhan itu kadang-kadang mau kita tenang aja melihat. Supaya Allah kita lihat bekerja. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Tenang. Ya, lihat. Sabar. Lihat. Allah bekerja. Oh, tapi bukan kita mau malas-malesan, biar setiap masalah biar kita diam pasif, bukan. Justru karena kita udah capek menghadapinya, begitu kita sudah overwhelmed, udah panas nih kepala, mungkin hampir tenggen ya kan menghadapi masalah. Di situ Tuhan bilang, tenanglah, diamlah. Hari ini aku yang kerja, gantian kita. Kau kan udah capek kerja, biar aku yang menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga yang kita bisa belajar, mari kita setia dan percaya. Ya. Mungkin Abraham dan Sarah kurang percaya, makanya si Sarah ketawa, betul ya? Nggak mungkin nih Tuhan ngomong seperti ini. Namun mereka itu setia, ya. Masih mau aja disuruh-suruh Tuhan. Ya. Padahal sudah nggak jelas ini, nggak nampak. Masa umur 90 tahun masih bisa punya anak. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan.
Apa yang mau dikatakan di sini? Mari kita pertahankan posisi kita sebagai anak Allah. Jangan murtad, jangan pindah. Jangan bilang, aku nggak percaya lagi sama Yesus ini, nggak betul ini, kayak gini aja masalahku selalu. Jangan. Pertahankan posisi kita sebagai anak Allah. Seperti Abraham dan Sarah. Jangan keluar dari perjanjian berkat. Kalau udah kita teken perjanjian berkat, maka kita masih akan di dalam janji Tuhan. Tapi kalau kita nggak teken lagi, atau kita bilang kita sobek-sobek perjanjian berkat kita sama Tuhan, disitulah Tuhan juga nggak punya urusan sama kita. Mazmur 36 ayat 7 mengatakan demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Suatu kita masih ada di dalam lingkaran perjanjian berkat. Kita ini masih dalam naungan sayap Tuhan. Kita masih di dalam. Yang paling penting, mau sejahat apa, sejelek apa tingkah laku kita, jangan keluar dari naungan ini. Ya. Kadang-kadang kan kita juga mau melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, tapi jangan keluar dari naungan ini. Ya. Jangan sampai keluar. Karena jangan sampai Tuhan nggak punya urusan sama kita. Biar aja, tetap aja Tuhan punya urusan sama kita. Abraham dan Sarah bisa-bisa saja juga tidak benar hidupnya, tetapi karena masuk dalam naungannya Allah, maka mereka percaya. Perjanjian ini berat, teman-teman. Sama juga sama ini ya, anak-anak. Perjanjian itu berat. Ya. Maka kalau kita pun keluar dari Tuhan, Tuhan pasti kejar kita. Karena sudah ada tangan-tangan di atas kontrak. Kalau kita beli tanah, tiba-tiba diserobot, pasti kita kejar ya. Wah, ini kan tanahku. Wah, ini aku harus, karena ada perjanjian. Begitu juga, jangan kita gampang-gampang bikin perjanjian. Mohon maaf ini, mungkin ada Alek, ada si Nora. Di kampung-kampung kadang-kadang kita kan mau anak kita bawa ke orang pintar, misalnya ada sakit, ya, baru dikasihlah sesuatu ini biar melindungi engkau. Hati-hati, itu bisa menjadi perjanjian kita sama si jahat. Kalau kita pun sudah pernah punya perjanjian sama yang lain itu, dia pun pasti ngejar kita. Karena apa? Karena sudah ada perjanjian, makanya hati-hati bikin perjanjian. Kalau kita bikin perjanjian dengan Allah, puji Tuhan, perjanjiannya adalah berkat. Tapi kalau kita melakukan perjanjian sama yang lain, belum tahu kita apa yang, ya, apalagi kita bikin perjanjian sama iblis misalnya, sama si jahat, dia pun akan ngejar-ngejar hidup kita terus. Karena tidak ada orang yang mau perjanjiannya diputuskan, ya kan? Makanya hati-hati. Ayo kita sekarang udah tahu firman Tuhan. Kita punya perjanjian dengan Allah. Juga kita harus tetap setia di dalam perjanjian. Lari pun kita pasti dikejar sama Tuhan. Kau kan udah punya perjanjian sama aku. Pasti kita ditarik. Makanya hidup kita mungkin sering dalam proses. Kenapa? Karena lari dari perjanjian, dikejar sama Tuhan terus. Tapi dikejar oleh Tuhan supaya kita diberkati. Ya. Sebagai penutup, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi mari kita tetap tenang, bersabar dan percaya bahwa waktunya Allah, ada waktunya Allah akan memberkati hidup kita.